bahas, gue ikut aja. Mau nyamperin nggak dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rizky Arif dari Forum News Network. Tidak terasa dalam beberapa hari ke depan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja akan berlaku. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan oleh DPR, disetujui oleh DPR pada di tanggal 5 Oktober. Artinya dengan perhitungan bahwa 30 hari apakah ditandatangani atau tidak ditandatangani oleh Presiden, undang-undang itu akan berlaku, maka setidaknya pada tanggal 4 undang-undang itu akan berlaku. Nah, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami Australia menyelenggarakan diskusi mengenai Omnibus Law ini dan menghadirkan salah satu tokoh yang belakangan ini menjadi bintang dari pembahasan Omnibus Law, yakni Profesor Zainal Arifin Muchtar dari Universitas Gadjah Mada. Bagaimana pembahasannya dan apa sebenarnya Omnibus Law dan implikasinya jika undang-undang itu berlaku? Kita ikuti paparan dari Profesor Zainal Arifin Muchtar berikut ini. Izinkan saya membedah secara sederhana undang-undang Omnibus Law ini. Pertama begini, apakah metode Omnibus itu boleh atau tidak dilakukan? Jadi Omnibus itu sebenarnya metode. Jadi dia bukan undang-undang, dia metode. Metode yang dipakai di mana ada satu undang-undang yang kemudian menyasar begitu banyak isi undang-undang. Nah, biasanya memang itu dilakukan di negara-negara seperti Amerika, Kanada, dan lain-lain sebagainya. Itu konteksnya walaupun banyak dalam konteks dengan anggaran. Ya, karena metode anggarannya itu dia disapu sekalian satu gitu. Jadi tapi ide omnibus itu kemudian menyebar ke berbagai negara. Di Irlandia pakai, ada banyak sekali negara pakai, yang intinya adalah satu undang-undang itu isinya mengatur begitu banyak materi undang-undang. Nah, jadi kalau ditanya ke saya, apakah omnibus itu bisa dilakukan? Bisa. Metode itu metode yang wajar. Kenapa? Karena udah banyak sebenarnya undang-undang kita yang tanda kutip bermodelkan omnibus, walaupun cuma 1-2. Misalnya, saya berikan contoh, undang-undang OJK. Jadi kayak misalnya undang-undang OJK itu dia mengomnibuskan beberapa undang-undang. Jadi dia atur juga, selain dia atur soal otoritas jasa keuangan, dia ngatur juga mencabut beberapa undang-undang di BI. Dia mencabut juga beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pasar modal. Dia berkabut beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perbankan. Gitu. Jadi memang model-model begitu nyaris tidak ada masalah. Nah, problem itu ada ketika tiba-tiba metode itu diambil, dipakai untuk menyasar sekitar 79 undang-undang dan berdampak ke 1.200 lebih pasal. Ya, di berbagai undang-undang, 79 undang-undang itu 1.200 pasal terdampak. Nah, itu yang kemudian menjadi problem. Nah, izinkan saya jelaskan beberapa problem. Jadi gini, kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja secara keseluruhan, itu setidaknya ada 3 item besar. Ya, ada 3 item besar yang menjadi kritik utama terhadap omnibus model Cipta Kerja itu. Yang pertama adalah politik hukumnya. Politik hukum ini dalam artian paradigma dan politik hukumnya. Nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah berkaitan dengan substansi muatannya, isi konsep hukumnya. Dan yang ketiga adalah yang lebih bersifat teknis penyusunan dan teknis bahasa hukumnya.
Jadi ada 3 level. Satu lebih paradigmatik, ya. Yang kedua itu lebih substantif, yang ketiga itu lebih pada teknis. Nah, 3 level itu saya mau jelaskan satu-satu nih. Yang pertama soal paradigma dan politik hukum. Paradigmanya ini barangkali yang menjadi perdebatan cukup besar, ya. Apakah paradigma mengundang investasi sebesar-besarnya itu adalah paradigma yang wajar dilakukan? Nah, itu menarik tuh perdebatannya. Dan ini membangkitkan lagi kritik-kritik lama terhadap konsep di zaman Orde Baru yang lebih bersifat developmentalism. Ya, apa itu developmentalism? Developmentalism itu adalah satu konsep yang lahir di zaman sebelumnya dan kemudian dipakai oleh Soeharto untuk menggambarkan bahwa pembangunan itu harus dihela secepat-cepatnya dan karenanya hal-hal yang lain harus ditekan. Ya. Kalau kita ingat trilogi pembangunan itu adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, lalu kemudian stabilitas dalam negeri yang dinamis. Itu makanya kenapa di zaman Soeharto banyak terjadi pelanggaran HAM, karena kemudian yang namanya kestabilan dalam negeri atau keamanan dalam negeri itu ditekankan dan akhirnya perlawanan-perlawanan itu ditutup, ya, demi memuluskan yang namanya pembangunan. Nah, itu barangkali perdebatan yang lebih bersifat paradigmatik. Wajar nggak sih sebenarnya kalau demi investasi kita kemudian mengorbankan lingkungan? Wajar nggak sih demi investasi kita mengorbankan hak asasi buruh? Wajar nggak sih demi investasi kita mempermudah semua hal yang kadang-kadang itu meminggirkan yang namanya hak dari masyarakat terdampak secara langsung? Ya, itu perdebatan-perdebatan itu ada dan saya mungkin barangkali tidak akan terlalu dalam di situ, tapi kritik-kritik lama soal developmentalism ketika demi pembangunan kemudian yang lainnya bisa ditekan, ketika itu mewarnai perdebatan-perdebatan paradigma. Selain paradigma, ya, kita bicara juga soal politik hukum. Politik hukum itu kan begini nih, kalau baca misalnya siapa nih, banyak buku-buku soal politik hukum. Misalnya Pak Mahfud aja lah misalnya, dia kan membagi ada 3 level politik hukum itu. Satu, politik hukum cetak biru, dalam konteks cetak biru. Yang kedua, politik hukum itu adalah tarik-menarik kepentingan politik. Dan yang ketiga itu bagaimana memastikan implementasi. Bagaimana memastikan undang-undang itu bisa terlaksana. Nah, di tingkat politik hukumnya sendiri, di tingkat yang namanya blueprint itu barangkali yang menjadi pertanyaan besar. Sebenarnya Indonesia ini blueprint soal pembangunannya itu mau dibawa kemana? Apa sih yang ditawarkan dari cetak biru konsep Indonesia? Ya. Dan ini kan terjadi perdebatan besar, tentu perdebatan yang saya tidak terlalu suka, ya, perdebatan antara Jokowi dan haters Jokowi gitu. Saya nggak suka tuh. Saya harusnya partisanship ini sudah kepartisanan ini udah ditinggalkan itu. Pak Prabowo sendiri kan sebenarnya sudah bersatu gitu. Jadi logika itu menurut saya harusnya memang dihilangkan. Ya, makanya saya senang betul ketika Pak Din nelfon saya lalu mengatakan bahwa ini nggak ada kaitannya dengan partisanship. Ya, Pak Din ngobrol dengan saya gitu dan saya senang betul tuh. Maksud saya adalah yang terjadi itu banyak partisanship. Jadi ketika mempertanyakan cetak biru, konsep Indonesia mau dibawa kemana, bagi yang sangat percaya Jokowi itu seakan-akan mau membenarkan semua cetak biru yang ada. Padahal menurut saya di situ kelirunya. Karena bagi orang yang sangat percaya Jokowi misalnya, siapa yang bilang penumpukan kekuasaan ke presiden ini tidak berbahaya? Lawang Jokowi hanya sampai 2024 kok. Taruhlah bahwa dia percaya betul Jokowi, tapi 2024 itu hampir pasti Jokowi menghilang. Kalau tiba-tiba yang masuk di situ adalah
mohon maaf nih, demagog gitu. Itu bisa bahaya dengan penumpukan kekuasaan itu, dan itu perbedaan kita gitu ya, perbedaan yang bersifat paradigmatik. True. Bagi orang-orang dia mengatakan lah, nggak ada masalah, ini kan saatnya disentralisasi ke pemerintah supaya pemerintah bisa melakukan percepatan, bisa menjewer daerah, sentralisme nggak ada masalah. Nah, satu sisi kita punya problem soal sentralisme, tapi di lain sisi menurut saya ya mungkin karena kepercayaan pada Jokowi, merasa dia orang baik itu ketinggian gitu. Sehingga dia percaya misalnya bahwa Jokowi tidak akan melakukan itu. Tapi saya bilang tolong diangkat sedikit lebih futuristik cara berpikirnya gitu. Undang-undang ini mungkin terlaksananya itu baru 2024-an gitu. Ketika Jokowi sudah nggak ada. Bagaimana alasan Anda tidak takut bahwa kemudian ada sosok ya, dan menurut saya agak khawatir nih ya, karena gejala konservatisme kan menguat, bukan cuma kita, Amerika, Inggris kan menguat tuh konservatisme. Kalau itu dipegang itu dan kemudian membalik politik kita menjadi tidak demokratis, ya menjadi makin tidak demokratis, itu kan berbahaya. Jadi paradigma ini berkaitan dengan hal-hal besar yang menurut saya masih butuh pengayaan. Harusnya kita bisa debat panjang. Ya. Apalagi misalnya mau dibawa kemana, misalnya soal lingkungan kita. Apakah lingkungan itu ya diubah rezimnya menjadi perizinan, kemudian lingkungan itu menjadi seakan-akan milik pemerintah pusat saja gitu, dalam konsep AMDAL. Keterlibatan masyarakat itu ditinggalkan. Nah itu kan soal paradigma begini. Jadi saya debat sama ada profesor yang ngajar, bukan debat ya, saya diskusi dengan profesor yang ngajar di NUS. Dia mengatakan bahwa ya bukankah itu bagus gitu. Kalau kita memangkas birokrasi, artinya korupsi makin kurang. Saya bilang tunggu dulu. Siapa bilang dengan memangkas meja itu menghilangkan korupsinya? Kan logikanya mengatakan begini nih, paradigmanya ya, undang-undang ini kalau mengatakan bahwa karena dulu ada di daerah banyak meja sehingga banyak pungutan, maka disederhanakan ditarik ke pusat, hanya 1-2 meja selesai. Saya bilang siapa bilang? Dengan seketika setan yang dulu ada di daerah dan di banyak meja itu tidak pindah ngumpul ke pusat dan main di 2 meja itu. Siapa yang menjamin gitu? Kan tidak ada jaminan. Jadi kalau mengatakan bahwa ini akan memberantas korupsi, tunggu dulu menurut saya. Kan paradigmanya belum tentu, politik hukumnya belum tentu begitu. Ya, karena menyederhanakan meja ya bisa jadi hanya menyederhanakan birokrasinya, tapi bukan berarti menghilangkan pungutannya kan. Belum tentu, malah membuat penumpukan kewenangan pada 1-2 orang kan. Dan kalau kita bicara soal power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely, itu kan makin menakutkan nih kalau kita paksa. Jadi paradigma ini menurut saya masih ada perdebatan panjang. Ya, jadi perdebatan yang bersifat paradigmatik. Mau dibawa kemana otonomi daerah kita? Karena otonomi daerah itu kelihatan makin sentralistik. Kalau kita lihat dari Undang-Undang 2599 berubah menjadi 32 2004, berubah menjadi 23 2014, di Undang-Undang Cipta Kerja ini makin disentralisasi lagi. Jadi 2599 itu sangat desentralistik, 32 itu mulai sentralistik, 23 itu makin sentralistik, ini makin membuatnya sentralistik lagi. Ya. Itu tentu perdebatannya adalah mau taruh di mana daerah ke pemerintah pusat dan lain-lain sebagainya. Jadi perdebatan paradigmatik itu masih kencang. Termasuk soal gini, apakah undang-undang ini paradigmanya memang bisa menjawab proses koruptif? Kan kalau kita ikut World Economic Forum ya 2017 itu keluhan investor nomor 1 itu kan soal korupsi sebenarnya.
Dan kalau kita baca pemerintah Indonesia, tentu kita nggak bisa baca hanya sekarang ya. Kita baca dari cara dia memperlakukan KPK. Dan herannya KPK dibunuh. Padahal orang sudah ngeluh bahwa lah pemberantasan korupsi itu penyakit nomor 1. KPK-nya sudah sangat kuat, sangat bagus. Publik bersama mereka itu malah dibunuh 2019. Lalu kemudian KPK nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Praktis tidak banyak pergerakan. Nah, yang beginian kan membuat orang bagaimana mungkin bisa mempercayai bahwa Presiden dan DPR itu punya agenda untuk memangkas yang namanya birokrasi korupsi, praktik koruptif gitu. Kalau kelembagaannya malah dibunuh. Saya mengatakan bahwa kelembagaan tetap penting. Ya. Kan kalau kita mengatakan bahwa pakai teorinya siapa sih? Friedman paling dekat tuh. Kalau kita mau menguatkan sistem hukum, termasuk sistem pemberantasan korupsi, itu kan ada 3 tuh yang harus dikawal. Mulai dari strukturnya, jadi kelembagaannya gitu, struktur, substansi, bunyi aturan, sama kulturnya. KPK menurut saya punya kultur dan struktur yang cukup baik gitu. Tapi kemudian malah dibunuh di 2019. Jadi kita nggak bisa memisahkan pemerintah sekarang sebagai orang-orang yang membunuh KPK itu dengan yang memuluskan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nggak bisa kita pisahkan karena pelakunya relatif sama. Gitu. Nah, ini yang pertama ya. Jadi catatan saya yang pertama adalah hal-hal yang bersifat paradigmatik. Ini bisa panjang nih kalau kita kaitkan dengan pidatonya Presiden di awal-awal, cita-cita Presiden kan makin bergeser sebenarnya ya, makin mengalami pergeseran. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan substansi. Kritik yang berkaitan dengan substansi. Substansi ini banyak sekali. Ya, saya tentu tidak akan menjelaskan panjang lebar karena banyak sekali. Nanti saya share saja ringkasan eksekutifnya Fakultas Hukum. Selain memang saya tidak punya kapasitas sebagian besar, tapi kalau kita lihat ada banyak sekali kritik, misalnya hal soal tata ruang. Ya, kenapa? Karena ada dihapus izin pemanfaatan ruang itu dihapus, penyederhanaan sistem rencana tata ruang dihilangkan. Sentralisasi perizinan, terjadi sentralisasi perizinan dan kelembagaan. Ada banyak sekali tuh. Ya, jadi nanti mungkin saya bisa share, tapi soal tata ruang banyak. Kehutanan juga banyak. Ya. Kehutanan juga banyak. Misalnya adanya perubahan dengan menghilangkan batasan 30% kawasan hutan dari daerah aliran sungai, pulau dan sebagainya. Itu pasti perdebatan-perdebatan karena kemudian dihilangkan itu. Sehingga batasan-batasan 30% DAS itu menjadi kabur. Dan artinya bisa terjadi di luar itu. Lingkungan hidup, banyak sekali catatan. Ya. Misalnya pertanggungjawaban, misalnya bicara lagi soal perizinan berbasis resiko, yang itu bisa diperdebatkan ya. Ada ahli dari UGM menuliskan soal ketertinggalan zamannya pendekatan risk-based approach itu sebenarnya. Ketenaga kerjaan juga begitu, ya banyak sekali catatan ketenaga kerjaan. Kenapa? Karena kemudian misalnya hilangnya ketentuan batas waktu maksimal dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Dulu kan ada batasannya, sekarang batasannya hilang. Dan kalau hilang kemudian artinya orang bisa PKWT terus. Jadi kepastian menjadi pekerja itu kemudian hilang. Dihapuskannya ya dihapuskannya frasa kebutuhan hidup layak sebagai rujukan perhitungan upah minimum yang berdampak pada bergesernya perlindungan pengupahan secara luas. Jadi nggak ada lagi kata-kata kebutuhan hidup layak, karena yang lebih ditekankan adalah soal kondisi perekonomiannya. Jadi kalau bahasa teman-teman di UGM itu ya kelihatan dia berpihaknya itu ke kondisi ekonomi, bukan berpihaknya kepada buruh. Karena standar hidup layak yang dulu dipasang di Undang-Undang Tenagakerjaan itu kemudian hilang. Ada banyak sekali ya. Ini konsep-konsep kemudahan usaha, kemudian riset dan inovasi, pengadaan tanah, ada banyak sekali catatannya.
Nah, administrasi pemerintahan ini yang saya bilang tadi, separuh perdebatannya menurut saya menarik. Saya sudah bicara juga di ILC, tapi soal sentralisme itu tadi agak berbahaya, soal diskresi agak berbahaya gitu, karena membuka peluang untuk pelaksanaan begitu banyak hal. Sanksi ya nanti saya bahas di hal teknis. Nah, tapi di level kedua, menurut saya jangan lupakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini punya masalah konseptual substansi hukumnya. Ya, soal hak buruh di situ, soal penjagaan lingkungan, soal tata ruang, ada banyak sekali tuh. Jadi perdebatan-perdebatan yang bisa panjang tentu saja. Nah, yang ketiga, saya mau bicara soal praktik teknis ya. Jadi teknisnya begini nih. Kalau bikin undang-undang di Indonesia dan di negara manapun, satu undang-undang itu harusnya sakral. Kenapa undang-undang harus sakral? Karena bisa dibayangkan dengan menggunakan undang-undang itu orang bisa dibunuh secara sah oleh negara. Jadi undang-undang itu sakral. Kalau di Australia, seingat saya ya, kalau di parlemen Australia itu, kalau DPR mau menyerahkan RUU ke Senat, itu kan pakai wig-wig putih, baju hitam, pakai pedal, pukul-pukul. Saking apanya ya, sakralnya gitu. Di kita, undang-undang menjadi tidak sakral gitu. Ya, terbukti apa? Terjadi perubahan berkali-kali walaupun sudah terjadi kesepakatan. Nah, saya mau menjelaskan beda antara presidensialisme Indonesia. Presidensialisme Indonesia begini nih. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar, ada 5 tahapan pembentukan undang-undang. Ya. Pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, pengundangan. Di Indonesia mana tahapan yang paling penting? Tahapan yang paling penting itu di pembahasan dan persetujuan. Kenapa? Karena pengesahan tidak penting. Presiden mau tanda tangan atau tidak, undang-undang tetap jadi. Ya. Jadi kalau kemarin 5 Oktober persetujuan, berarti paling lambat 5 November mau presiden tanda tangan atau tidak, undang-undangnya jadi. Nggak ada urusan presiden mau tanda tangan atau tidak. Undang-undang pasti jadi tanggal 5 November. Ya, dia akan jadi undang-undang. Nah, itu sebabnya kalau dalam sistem Indonesia pengesahan tidak penting. Walaupun memang sistem Indonesia ini agak aneh. Ya, kalau kita baca baik-baik itu agak aneh. Presiden ikut membahas dan menyetujui. Ya sudah membahas, sudah menyetujui, tapi kok boleh menolak tanda tangan? Itu kan nggak make sense sebenarnya. Lawang kita sudah bahas bersama, Presiden dengan DPR, setujui bersama Presiden dengan DPR, tapi begitu disuruh tanda tangan, dia boleh tidak tanda tangan. Itu tidak make sense sebenarnya. Ya, makanya kenapa di Amerika, Presiden tidak pernah ikut membahas dan menyetujui undang-undang. Di Filipina, Presiden tidak ikut membahas dan menyetujui undang-undang. Negara-negara yang menggunakan sistem presidensil, Presiden tidak ikut. Presiden hanya di ujung mengesahkan. Di situ yang kemudian boleh mengeluarkan veto. Dia boleh memveto undang-undang itu. Dan once dia veto, RUU tidak jadi undang-undang. Kecuali unless kalau kemudian vetonya di veto balik, veto override. Jadi Indonesia memang proses yang aneh. Saya bikin tulisan dengan Profesor Saldi Isra dulu. Kami bandingkan begitu banyak sistem presidensil di dunia ini dan rasanya cuma Indonesia dan Mauritania gitu yang agak mirip. Presidensil di negara lain tidak ada yang menggunakan model itu. Karena memang bahasa kasarnya nih, kalau kan presiden sudah membahas, menyetujui, tapi boleh tidak menandatangani. 30 hari waktu ada. Saya sampai sekarang bingung tuh, apa gunanya masa 30 hari. Masa idah 30 hari, masa menunggu. Apa yang mau ditunggu juga? Gak jelas juga apa gunanya ditunggu. Kenapa nggak dibuat saja begitu disahkan langsung jadi undang-undang, kan sama aja. Kenapa harus ada masa idah 30 hari, masa menunggu 30 hari? Yang menurut saya memang
itu buruk. Ada disertasi bagusnya Saldi Isra, disertasi dia itu soal legislasi itu sudah dibukukan, dia mengkritik soal proses itu. Nah, tapi intinya di tahapan persetujuan. Nah, itu sebabnya kenapa? Karena dia tahapan yang paling penting, nggak boleh lagi ada perubahan setelah persetujuan, setelah pembahasan dan persetujuan. Kenapa? Karena itu batasan sakral. Sakralnya di situ. Yang ini kemudian berubah-ubah kan? Ada 905, ada 812, ada 1035, ada terakhir 1187. Teman saya bahkan bilang ini kayak nomor togel gitu. Kalau dipasang jangan-jangan menang. Berubah-ubah bunyi-bunyi. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Wajib nggak boleh. Dan itu pelanggaran konstitusional. Belum lagi kalau kita tarik begitu banyak aspirasi ditinggalkan, partisipasi hilang, nggak ada dilakukan. Ya. Dan saya udah bahas sebagian di ILC waktu itu, saya mengatakan bahwa nggak bisa kemudian orang diyakini dengan jargon dan mistifikasi. Pokoknya percaya ini pasti baik untuk masyarakat. Wong penanda tangan penolakannya udah banyak banget ya. Orang merasa ini bukan kegunaan. Nah, apalagi teknis selain penyusunan, juga bahasa hukumnya banyak yang kacau. Pilihan-pilihan diksinya, misalnya soal teknis ya, soal penggunaan bahasa, tapi itu perdebatannya bisa panjang tuh. Yang saya debat dengan salah seorang anggota DPR, saya bilang ini maksud Anda apa nih? Dia nggak bisa ngerti, nggak bisa jelasin maksudnya apa. Karena ada bahasanya di situ, saya bilang. Coba Anda jelaskan maksudnya ini bahasa apa. Saya cuma ingin menggambarkan bahwa ketika bikin undang-undang, lah pembahasan itu selesai. Ini, misalnya ada di dalam undang-undang ini, di bagian perpajakannya dia mengatakan bahwa salah satu yang kena objek PPh, ya, pajak penghasilan, itu adalah gratifikasi. Nah, jadi gini, saya tahu bahwa di undang-undang PPh memang ada gratifikasi. Tapi kan itu berbeda dengan konteks gratifikasi dalam undang-undang korupsi. Undang-undang korupsi itu kan, apalagi kalau baca UNCIC, kan nggak boleh tuh negara mengambil keuntungan dari praktik koruptif. Masa gratifikasi yang haram di dalam Undang-Undang 12 2011 itu dipajakin? Melegalkannya berarti? Kan orang bisa berpikir melegalkan. Walaupun di Undang-Undang PPh lama sudah ada kata gratifikasi. Saya bilang, saya nggak ada masalah dengan ada di Undang-Undang gratifikasi di Undang-Undang lama. Tapi ketika Anda masukkan ke dalam satu konteks perundang-undangan, harusnya Anda debat kembali nih. Apa maksudnya kalimat ini? Benar nggak? Kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Tipikor misalnya, tindak pidana korupsi, atau disandingkan dengan Undang-Undang UNCIC misalnya, United Nations Convention Against Corruption yang diratifikasi di Undang-Undang 6 2007. Nah, kan begitu tuh. Harusnya kalau orang bikin undang-undang ada perdebatan yang matang. Ini cantumkan kata gratifikasi saja itu dipajakin. Orang ahli pidana itu berbeda pendapat, dia mengatakan nggak boleh. Orang perpajakan bilang boleh, gitu kan? Maksud saya, apa itu nggak ada pengayaan wacananya, nggak ada perdebatannya? Harusnya ada dong. Kalau orang mau menyisip undang-undang yang bagus, satu kalimat saja, satu kata saja, itu kan harus strict dan detail. Belum lagi yang saya contohkan di ILC itu, soal beberapa rezim pidananya yang kacau balau gitu. Penggunaan kumulatif dengan alternatif saja tidak pas dan tidak jelas. Kapan orang hukuman dikenakan alternatif, kapan dikenakan kumulatif. Bayangkan untuk pasal yang lebih ringan itu dikenakan kumulatif.
denda sama pidana penjara. Tapi begitu yang lebih berat mengakibatkan mati, jadinya alternatif gitu. Bisa pidana, bisa denda atau denda. Ini kan nggak make sense gitu. Kelihatan bahwa nyusunnya itu terburu-buru gitu. Belum lagi kalau kita bilang ada asas dalam satu perundang-undangan itu harusnya sama. Ada namanya derajat pemidanaan, ya, jadi harusnya sama. Jadi kalau mati itu relatif harusnya sama semua. Ini kan beda-beda. Ada pasal yang ancamannya 1 tahun untuk mati, ada pasal yang ancamannya untuk mati itu 6 tahun. Padahal ini dalam satu undang-undang. Dan itu orang yang belajar hukum biasanya tahu persis metode penyusunan supaya tidak terjadi. Nah, poin saya adalah dari 3 kritikan besar itu, mulai dari paradigmanya, mulai dari substansi hukumnya, mulai dari teknis perundang-undangannya yang buru-buru. Saya bisa panjang cerita soal buru-burunya ini ya, tapi saya izinkan saya berhenti di 40 menit supaya kemudian kita bisa lebih banyak tanya jawab. Jadi buru-burunya kencang, asal jadinya kencang, banyak pasal yang masih butuh pengayaan perdebatan, banyak pasal yang membingungkan. Nah, kita tidak jelas ya, yang mana sebenarnya, karena perdebatan yang terjadi, saya melihatnya ya, bagi yang masih sangat percaya Jokowi, mengatakan Jokowi nggak tahu tuh. Ini dibajak oleh tim di bawahnya. Ya. Ada yang mengatakan, ya wallahu alam, siapa gitu. Saya nggak bisa sebut nama nih. Ya. Kalau sebut nama nanti soalnya ini rekaman. Ada yang mengatakan tidak. Jokowi juga harus bertanggung jawab. Kenapa? Ya karena dia yang buat. Yang bertanda tangan di situ tuh presiden, bukan menteri, presiden yang tanda tangan di situ. Untuk itu dia bertindak untuk dan atas nama presiden, dan presiden yang harus tanggung jawab. Nah, perdebatan itu pasti ada ya. Saya sih mengatakan bahwa ya presiden yang harus bertanggung jawab, mau tidak mau. Karena di Undang-Undang Dasar di situ bahasanya presiden, suka atau tidak suka. Sama yang terjadi di Undang-Undang KPK waktu itu. Menteri Hukum dan HAM kan membahasnya menjadi Undang-Undang KPK seperti itu, tapi penanggung jawabnya tetap presiden. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar pasal 17, yang namanya presiden itu, yang namanya menteri itu pembantu presiden. Ya. Kewenangannya tetap ada di presiden, dia hanya pembantu. Sebagai pembantu ya dia menjalankan perintah presiden. Nggak boleh berbeda dari presiden. Apalagi ngotot-ngototnya gitu ya. Ini yang saya mau bilang, bahwa di tengah keterburu-buruan substansi, saya bingung juga kenapa kemudian ini dipaksakan begitu cepat. Saya nyaris tidak punya jawaban ya. Karena kalau dikatakan sudah banyak investor yang ngantri masuk, ya pertanyaan paradigmatik tadi itu menjadi penting. Apa iya sih atas nama investor kemudian kita injak tuh yang lain-lain, paradigmanya. Belum lagi bunyi pasalnya. Ya, apa iya sih dengan itu investasi malah kemudian menjadi baik? Apakah tidak merusak? Belum lagi kalau substansi yang teknis yang saya bilang tadi, apa iya sih dicepat-cepatin demi investor? Jangan-jangan dicepatin demi kepentingan oligarki dan lain-lain sebagainya. Nah, itu barangkali ya. Dan orang makin paham dengan oligarki. Ada video yang diskusi saya, ada Faisal Basri, ada Profesor Jeffrey Winters dari Northwestern University, lalu kemudian ada Najwa Shihab. Itu udah ditonton lebih 6 juta setahu saya. 6 juta viewers soal oligarki. Padahal Padahal itu diskusi serius 3,5 jam, hampir 4 jam. Beberapa orang bilang itu diskusi serius panjang yang paling banyak viewersnya. Karena udah 6 jutaan. Artinya apa? Orang mulai paham sebenarnya konsep oligarki, bagaimana pembuatan peraturan oligarki. Belum lagi praktik-praktik
pembuatan aturan kita yang memang betul-betul demi kepentingan gitu. Undang-undang KPK dibuat nggak ada isinya. Ya, saya berani berdebat dengan siapapun yang mengatakan undang-undang MK dibuat itu. Undang-undang MK itu nggak ada isinya kecuali perpanjangan usia hakim. Ya, jadi kayak pil tidur saja buat para hakim yang mulia di MK itu. Undang-undang Minerba, ya sedikit banyak kita tahu bagaimana proses beberapa pasal itu perdebatan di belakangnya. Undang-undang, ya banyaklah undang-undang yang kemudian digeber dengan cara sulap-sulapan sebenarnya. Jadi saya di atasnya ugal-ugalan itu menurut saya sulap-sulapan gitu. Jadi memang bermasalah sekali. Nah, poin yang saya mau bilang adalah ya jangan salahkan kalau publik curiga. Jadi jangan salahkan kalau publik kemudian tidak bisa menerima logikanya dari yang ditawarkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena paradigmanya saja ada perdebatan, substansinya masih banyak perdebatan, teknisnya yang dipertontonkan itu sangat tidak wajar. Bagaimana orang tidak curiga? Ya. Ketertutupan itu kan lambang kecurigaan. Ya, kalau dibuat secara tertutup, orang kemudian makin merasa tidak benar, dan nggak bisa dibilang bahwa pokoknya kami mau membantu, kami mau memperbaiki. Nggak mungkin. Orang sudah makin cerdas melihat realitas yang namanya pemerintahan. Belum lagi memang masa pandemi ini kan menaikkan yang namanya kewenangan negara kan, di berbagai negara. Itu yang orang mulai khawatir dengan otoritarianisme yang bisa balik gitu. Karena di belahan negara manapun terjadi peningkatan yang namanya kewenangan negara, yang biasanya wajar di masa pandemi ya, karena negara kemudian punya tugas. Makanya ketika negara punya tugas itu harusnya diimbuhi dengan penguatan masyarakatnya kan, partisipasi ya gitu-gitu tuh. Ini tidak, masyarakat tertekan. Ya, siapa yang bilang di risetnya Mas Burhanuddin Muhtadi, ketika orang sudah mulai takut untuk berbicara, ya ini ditekan nih. Sedangkan pada saat yang sama kewenangan negara makin besar, masyarakat ditekan. Nah itu yang bahayanya kalau baca Juan Lins sama Guillermo O'Donnell itu, jangan-jangan kita melangkah terus maju ke depan, tapi kita mengalami putaran U. Juan Lins itu kan membahas soal perpindahan antara rezim otoritarian menuju demokrasi kan, dan kita mengalami itu di tahun 99. Nah, apakah kita mencapai konsolidasi demokrasi? Itu yang Juan Lins bilang belum tentu. Kenapa? Karena jalan dari otoritarianisme menuju demokrasi itu winding path gitu. Jadi jalan yang berangin dan bisa membingungkan kita gitu, bisa membuat kita jalan terus ke depan, tapi jangan-jangan kita mengalami putaran U. Kita balik ke neo-otoritarianisme, atau kemudian kita balik ke pseudo-demokrasi. Pseudo-demokrasi itu ya kelihatannya demokratis, tapi substansinya sudah hilang. Demokrasinya hanya demokrasi formal. Bahwa ya ada pemilihan 5 tahunan, ada ini, tapi substansinya menjadi hilang. Penghargaan hak asasinya hilang, kesetaraan menjadi hilang, equality before the law hilang semua. Itu yang berbahaya dari pseudo demokrasi yang jangan-jangan kemudian mengantar kita menuju ke neo otoritarianisme. Siapa yang bilang? Bukan saya. Yang ada banyak buku-buku teori, ada banyak riset-riset yang sudah membahasakan itu, dan menurut saya ini saatnya kita menyalakan early warning system. Ya. Orang mulai takut berpendapat. Freedom House sudah mulai bilang bahwa kita negara yang partly free, ya, jadi nggak lagi freedom menyampaikan pendapat itu tidak lagi dalam konteks free, tapi hanya partly free. Ada banyak lagi temuan-temuan lainnya yang menunjukkan bahwa kita mengalami kemunduran, dan pandemi memperparah itu di tingkat pada saat yang sama kebijakan negara yang bisa kita kritisi secara paradigmanya, substansi hukumnya, maupun prosesnya yang membuat kita tidak bisa percaya dengan undang-undang ini. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaatnya dengan perspektif
tentang Undang-Undang Omnibus Law. Saya Hirsun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.